Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks hikayat. Nah, kita mulai dari pengertian teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isi cerita hikayat biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Nah, karena hikayat berasal dari Melayu, cerita hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Kemudian, seiring waktu, banyak mengalami proses adaptasi dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia agar pembaca dapat memahami isi dari hikayat tersebut. Nah, tapi apa sih tujuan dari hikayat? Yuk kita bahas. Hikayat bertujuan sebagai pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat yang mungkin pernah kamu baca yaitu Hang Tuah, Perang Palembang, dan 1001 Malam. Di dalamnya terdapat cerita yang membuat pembacanya akan merasa hanyut. Selain itu, ada pula hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu, ada hikayat yang ditulis dengan jalan cerita dibuat-buat sesuai dengan perintah raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut, karena seolah-olah kerajaannya lah yang paling berkuasa. Hal ini membuat hikayat pada zaman dulu ditulis untuk menjaga keamanan kerajaannya dari serangan musuh. Selain itu, hikayat juga mengandung berbagai macam nilai yang bermanfaat bagi kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu: yang pertama, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Hikayat banyak mengandung nilai moral yang dapat dijadikan cerminan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Hikayat banyak mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempertebal iman kita. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Melalui hikayat, kita bisa belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Yang terakhir, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Karena hikayat berasal dari Melayu, kita bisa banyak belajar mengenai kebudayaan Melayu dengan membaca hikayat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri hikayat. Yang pertama, mengandung kemustahilan. Teks hikayat banyak mengandung kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak dapat diterima oleh nalar. Contohnya, seperti bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Contoh lainnya yaitu seorang putri yang keluar dari gendang. Ciri yang kedua, anonim. Hikayat bersifat anonim. Maksudnya adalah tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya nama penulis yang jelas dalam hikayat tersebut. Cerita yang ditulis dalam hikayat pun disampaikan dari satu orang ke orang lainnya secara lisan. Yang ketiga, kesaktian. Tokoh dalam cerita hikayat seringkali diceritakan memiliki kesaktian tertentu. Contohnya yaitu tokoh Garuda yang memiliki kemampuan merusak kerajaan dikalahkan oleh Sah Peri. Lalu, contoh lainnya yaitu raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud. Yang keempat, istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema yang berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh raja atau istana dalam suatu kerajaan. Yang kelima, arkais.
hikayat bersifat arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Bahasa yang digunakan dalam hikayat sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi masa kini. Contohnya seperti hatta, titah, upeti, dan bejana. Yang keenam, statis. Penggambaran dan penulisan kisah di dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain atau hikayat dari negeri lain. Unsur, kisah, dan segala hal dalam hikayat memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain. Dengan begitu, hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis atau tetap. Ciri yang terakhir adalah edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat biasanya mengandung amanat yang baik bagi para pembacanya. Hikayat biasanya menanamkan unsur-unsur edukatif untuk melakukan kebaikan, tenggang rasa terhadap sesama, saling menghargai, dan nilai-nilai kehidupan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran besar dari cerita. Bagian ini adalah bagian yang akan dikembangkan lagi menjadi beberapa macam peristiwa. Yang kedua, orientasi. Selanjutnya, bagian orientasi adalah bagian yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek tempat atau latar, waktu, dan suasana. Orientasi membantu cerita hikayat agar mudah dipahami oleh pembaca dan menarik. Ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang mengarah pada puncak masalah. Pada bagian ini, karakter dalam cerita hikayat akan menghadapi konflik. Yang keempat ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh atau karakter dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian yang berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Lewat koda, pembaca bisa menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Kunjungi link di atas untuk latihan soal pada bab ini, atau scan kode QR yang tertera pada layar perangkat Anda. Terima kasih telah menonton, nantikan terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Pernah tertawa di bawah langit yang sama, berbagi mimpi tanpa takut pada dunia.